Perkenalkan, nama saya Inyoman Firgi Goza, NIM 12030012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa pada masa Persagi dan Jepang. Sejarah seni rupa masa Persagi. Pada masa ini, Indonesia sedang terjadi pergolakan. Bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mendapat hak yang sama, yaitu untuk mendapat kemerdekaan dari penjajahan asing. Pergolakan terjadi di segala bidang, seperti di bidang kesenian, yang berusaha mencari ciri khas seni Indonesia. S. Sujojono merupakan pelopor pada masa ini, karena ia merasa tidak puas dengan kehidupan seni rupa jelita yang serba indah. Karena menurutnya, itu bertolak belakang dengan kejadian yang melanda bangsa Indonesia. Kemudian, S. Sujojono dan Agus Jaya Suminta bersama teman-temannya mendirikan Persagi, atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, yang bertujuan untuk mengembangkan seni lukis di Indonesia dengan mencari corak asli bangsa Indonesia. Sebelum kelahiran Persagi, tentunya disebabkan oleh periode sebelumnya, yaitu periode Maoi Indi atau Mazhab Hindia Molek, yang memuja keindahan alam Nusantara dan gadis pribumi. Maoi Indi adalah aliran seni lukis yang berkembang di Hindia Belanda pada abad ke-19. Seniman Belanda dan Eropa kala itu hanya melukis lukisan yang menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda dengan tujuan agar dapat menjadi daya tarik wisatawan, khususnya wisatawan dari Indonesia. Periode Maoi Indi telah memberi dampak yang besar dalam lanskap seni Indonesia. Namun, akhirnya Maoi Indi mendapat reaksi keras dari kaum bumi putra. Mereka merindukan akan kebebasan yang sekian lama telah terpasung oleh kolonial. Lalu, lahir pula kelompok-kelompok pergerakan yang nantinya akan membawa ke gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga pihak yang memperjuangkan nilai nasionalisme. Salah satunya ialah Persagi, atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Ini merupakan foto anggota Persagi dalam rapat tahunan 1940 di Jakarta. Lalu ini ada beberapa contoh lukisan yang beraliran Maoi Indi. Lukisan Maoi Indi memiliki ciri khas. Yang pertama, pemandangan alam seperti gunung, sungai, hutan, suasana pedesaan, sawah yang indah yang berada di Hindia Belanda. Kedua, menggambarkan wanita di Hindia Belanda yang eksotik. Ketiga, adanya orang pribumi sebagai objek lukisan, sebagai orang desa, penari, dan bangsawan. Keempat, menggunakan warna terang yang menggambarkan suasana damai. Pelukis beraliran Maoi Indi dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, orang asing, merupakan orang yang datang dari luar negeri yang jatuh cinta pada keindahan Hindia Belanda. Misalnya Isaac Israel, Manus Bauer, dan Romualdo Locatelli. Lalu orang Belanda kelahiran Hindia Belanda, merupakan orang Belanda kelahiran Hindia Belanda, misalnya Henry van Velthuijen, Jan Frank, dan Charles Sayers. Lalu ada orang pribumi yang berbakat melukis seperti Raden Saleh, Basuki Abdullah, dan Wakidi. Terakhir, orang Tionghoa merupakan orang Cina yang muncul pada dasawarsa abad kedua, seperti Li Minfong, Wei Tiangoen, dan Biao Tikwi. Persagi lahir pada 23 Oktober 1938 di gedung sekolah dasar di daerah Jakarta di Gang Kaji. Organisasi ini diketuai oleh Agus Jaya Suminta dan sekretarisnya Sujojono. Persagi bertujuan agar para seniman lukis Indonesia dapat menciptakan karya seni yang kreatif dan berkepribadian bangsa Indonesia. Tujuan tersebut berlandaskan pada misi mencari estetis dari lukisan tradisional dan modern dan dapat mengembangkan gaya mereka sendiri yang bercirikan Indonesia. Persagi pertama kali menyelenggarakan pameran lukisan pada tahun 1939 di toko buku Kolf yang berada di Jakarta. Sebelumnya, pameran Persagi pernah ditolak saat diajukan ke Bataviasche Kunrings karena didasarkan pada prasangka ketidaklayakan bagi karya-karya lukisan orang-orang pribumi. Pada pameran kedua, Persagi berhasil menembus Bataviasche Kunring pada bulan Mei sampai Juni tahun 1941. Namun, Persagi dibubarkan karena dengan masuknya Jepang pada bulan Maret 1942, semua organisasi perjuangan dibubarkan dan digabung dalam Poetera atau Pusat Tenaga Rakyat.
Ini merupakan foto suasana rapat tahunan Persagi di Gedung Sekolah Rakyat yang berada di Gang Kaji, Batavia. Lalu ini ada beberapa contoh lukisan yang dibuat oleh tokoh Persagi. Ada karya dari Agus Dejaja, karya dari Sujojono, dan lukisan Otto Dejaja. Lukisan pada periode Persagi memiliki ciri khas. Yang pertama, mementingkan nilai psikologis. Kedua, bertema perjuangan. Tiga, tidak terikat pada objek alam yang nyata. Keempat, memiliki kepribadian Indonesia. Yang terakhir, didasari oleh semangat dan keberanian. Lalu, kita akan membahas tentang seni rupa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942 sampai 1945, yaitu pada masa pendudukan Jepang, Jepang mengizinkan berdirinya Poetera dan Kaimin Bunka Shidoso untuk menyenangkan hati rakyat. Yang pertama, Poetera atau Pusat Tenaga Rakyat merupakan organisasi politik yang berdiri pada tahun 1942 yang memiliki tujuan membuat suatu kekuatan hebat yang berangkat dari masyarakat di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta, Kejar Dewantara, dan Mansur, atau yang disebut dengan 4 serangkai. Bagi Jepang, Poetera dimanfaatkan untuk membangkitkan rasa anti-barat, dan juga melalui organisasi ini, semua potensi masyarakat Indonesia dapat digunakan dalam membantu usaha perang Jepang. Poetera sendiri memiliki beberapa departemen, salah satunya Departemen Kebudayaan yang dipimpin oleh Sujojono dan Affandi, yang memiliki misi mempromosikan dan mempopulerkan seni murni modern Indonesia di dunia. Pada tahun 1942, Poetera memamerkan hasil lukisan dari para seniman muda yang tinggal di Jakarta. Pada tahun 1943, diselenggarakan pameran yang dapat diperlihatkan ke masyarakat. Namun, pada tahun 1944, pemerintah Jepang membubarkan Poetera, karena justru perkembangan tersebut malah menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Lalu ada Keimin Bunka Shidoso. Keimin Bunka Shidoso merupakan pusat kebudayaan yang didirikan pada tahun 1943 oleh pemerintah Jepang. Keimin Bunka Shidoso terdiri dari berbagai aliran seni seperti sastra, drama, musik, tari, film, dan seni murni. Departemen Seni Murni dipimpin oleh Agus Dejaja yang dahulu menjadi salah satu pendiri Persagi. Untuk kegiatan lembaga ini, pihak Jepang meminta Sujojono, Basuki Abdullah, dan Subanto untuk mengajarkan seni murni kepada para seniman baru seperti Zaini, Nashar, dan Mokhtar Apin dari Sumatera Barat, lalu Trubus dan Kusnaidi dari Jawa Tengah. Keimin Bunka Shidoso berhasil membentuk ikatan yang baik antara seniman dengan masyarakat, sehingga pada tahun 1944, di bawah kepemimpinannya dan Basuki Abdullah, perkembangan seni lukis yang semula bersifat kursus lebih difokuskan menjadi lebih akademik. Berikut contoh lukisan pada masa pendudukan Jepang. Lukisan ini memiliki ciri-ciri yaitu melanjutkan cerminan dari periode Persagi. Oke, segitu saja video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.